1. Bung Hatta menegaskan bahwa sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, adalah dasar yang memimpin cita-cita kenegaraan. Hal ini bermakna bahwa semua sila lainnya wajib dijiwai oleh nilai ketuhanan. B. Pancasila hanya berlaku bagi pemeluk agama mayoritas. C. Bangsa Indonesia harus menjadi negara teokrasi, negara agama. D. Cita-cita negara hanya berfokus pada masalah spiritual. Sila pertama adalah dasar moral yang menjiwai seluruh sila lainnya. Hal ini berarti setiap penyelenggaraan negara dan praktik kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta keadilan harus dilandasi oleh nilai-nilai ketuhanan, tauhid atau religiusitas, sesuai penegasan Bung Hatta. 2. Dalam pidato 1 Juni 1945, Bung Karno menyebut Pancasila sebagai Weltanschauung. Istilah bahasa Jerman ini memiliki arti sebagai A. Dasar hukum tertinggi negara, B. Pandangan hidup atau persepsi dunia, C. Pedoman pelaksanaan undang-undang, D. Sumber dari segala sumber hukum. Weltanschauung, bahasa Jerman, yang diusulkan Bung Karno saat itu berarti pandangan dunia atau filosofi dasar. Ini menegaskan bahwa Pancasila bukan hanya aturan formal, tetapi juga pedoman hidup menyeluruh bagi bangsa Indonesia dalam bersikap dan bertindak sehari-hari. 3. Pengesahan Pancasila secara legal formal sebagai dasar negara, yang tertuang dalam pembukaan UUD NRI 1945 alinea keempat, terjadi pada tanggal A. 29 Mei 1945, B. 1 Juni 1945, C. 17 Agustus 1945, D. 18 Agustus 1945. Pancasila disahkan secara legal formal sebagai dasar negara dalam pembukaan UUD NRI 1945 oleh PPKI pada 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi. Sementara 1 Juni 1945 adalah tanggal usulan lahirnya Pancasila oleh Soekarno. 4. Di lingkungan sekolah, sekelompok siswa OSIS sedang bermusyawarah untuk menentukan tema bakti sosial tahunan. Keputusan diambil setelah semua anggota diberikan kesempatan menyampaikan pendapat dan dicapai kesepakatan bersama. Tindakan ini merupakan pengamalan Pancasila, terutama sila ke A1, B2, C3, D4. Musyawarah untuk mufakat, memberikan kesempatan berpendapat, dan mencapai kesepakatan adalah inti dari nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, sila keempat. Ini adalah praktik demokrasi di lingkungan sekolah. 5. Perilaku mematuhi aturan tidak menyalakan musik dengan suara keras di malam hari agar tidak mengganggu tetangga, adalah bentuk pengamalan Pancasila di lingkungan masyarakat yang berkaitan erat dengan nilai A. Keadilan sosial dan kerukunan, B. Kerakyatan dan musyawarah, C. Persatuan dan keutuhan NKRI, D. Ketuhanan dan toleransi beragama. Tindakan menghargai ketenangan malam tetangga adalah bentuk tanggung jawab sosial dan menjaga ketertiban, yang merupakan perwujudan dari keadilan sosial dan nilai kemanusiaan, demi terciptanya kerukunan dan keharmonisan lingkungan. 6. Salah satu perubahan penting dalam proses pengesahan UUD 1945 pada 18 Agustus 1945 adalah perubahan frasa dalam Piagam Jakarta, yaitu dari ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini dilakukan dengan tujuan utama untuk A. Membatasi peran agama dalam negara, B. Menjaga persatuan dan keutuhan bangsa, C. Menghormati kedudukan sila kedua, D. Mendorong Indonesia menjadi negara sekuler.
Perubahan frasa tersebut dilakukan untuk menghilangkan keberatan dari wakil Indonesia Timur, non-Muslim. Langkah ini krusial untuk menjaga persatuan Indonesia, sila ketiga, dan keutuhan NKRI di awal kemerdekaan. 7. Indonesia memberikan bantuan kemanusiaan kepada negara-negara yang dilanda bencana alam atau konflik. Tindakan ini merupakan cerminan dari nilai dasar Pancasila, khususnya sila kedua, yang berbunyi: A. Menghargai harkat dan martabat manusia, B. Menjunjung tinggi persatuan bangsa, C. Mengutamakan kepentingan golongan, D. Mewujudkan cita-cita keadilan sosial. Membantu negara lain yang terkena bencana menunjukkan sikap kemanusiaan universal, menghargai harkat dan martabat manusia tanpa memandang asal, yang merupakan pengamalan fundamental sila kedua. 8. Sebagai ideologi negara, sila kelima, keadilan sosial, memandu negara untuk mencegah berbagai perilaku yang dapat merusak persatuan. Perilaku yang harus dihindari berdasarkan panduan ideologi ini adalah: A. Musyawarah mufakat, B. Gotong royong dan solidaritas, C. Individualisme, konsumerisme, dan hedonisme, D. Menjaga kesetiakawanan sosial. Sebagai ideologi, sila 5 memandu pemerataan kesejahteraan. Perilaku individualisme, konsumerisme, dan hedonisme, mencari kesenangan pribadi berlebihan, harus dihindari karena berpotensi merusak solidaritas dan menciptakan ketimpangan sosial. 9. Negara Indonesia menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan ini secara konstitusional diatur dalam A. Pasal 1 Ayat 3, UUD NRI tahun 1945, B. Pasal 28A sampai J UUD NRI tahun 1945, C. Pasal 29 UUD NRI tahun 1945, D. Pasal 34 UUD NRI tahun 1945. Pasal 29 UUD NRI 1945 secara eksplisit mengatur tentang jaminan kebebasan beragama dan beribadat, menegaskan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama. 10. Keluarga Anda menetapkan aturan bahwa setiap anggota keluarga harus berdisiplin waktu, termasuk mengatur waktu belajar dan beribadah. Penerapan aturan ini paling sesuai dengan pengamalan nilai Pancasila di lingkungan keluarga sebagai A. Pandangan hidup bangsa, B. Tujuan akhir negara, C. Kesatuan sila-sila yang utuh, D. Dasar penyelenggaraan negara. Membuat aturan keluarga berdasarkan nilai-nilai Pancasila, disiplin, tanggung jawab, ibadah, adalah contoh penerapan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, pedoman hidup sehari-hari, yang dimulai dari lingkup terkecil. 11. Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila menjadi A. Tujuan masyarakat adil dan makmur, B. Pedoman hidup sehari-hari individu, C. Pedoman arah dan cita-cita bernegara, D. Sumber hukum dan penyelenggaraan pemerintahan. Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila adalah pondasi, sumber hukum, dan pedoman utama dalam seluruh penyelenggaraan pemerintahan negara, mulai dari pembuatan kebijakan hingga pelaksanaan di lapangan. 12. Dalam konteks sila ketiga, Persatuan Indonesia, bangsa Indonesia menekankan pentingnya A. Mementingkan suku dan golongan sendiri, B. Berkompetisi secara individu untuk mencapai prestasi, C. Bersatu dalam keberagaman, Bhinneka Tunggal Ika, D. Menghapus semua perbedaan agar menjadi satu. Sila ketiga menekankan bahwa meskipun Indonesia adalah negara yang majemuk, Bhinneka Tunggal Ika,
Bangsa Indonesia harus tetap menjadi satu dan bersatu dalam keberagaman untuk menjaga keutuhan NKRI. 13. Ideologi Pancasila berperan ibarat peta atau Google Maps bagi bangsa. Dalam konteks ini, makna Pancasila sebagai ideologi adalah A. Mewajibkan seluruh rakyat untuk memilih satu agama yang sama. B. Memberikan arah dan cita-cita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. C. Merupakan sekumpulan nilai-nilai luhur yang hanya dijadikan pedoman pribadi. D. Mengatur hubungan antar lembaga negara tanpa melibatkan rakyat. Ibarat peta, Pancasila sebagai ideologi berfungsi memberikan arah dan cita-cita yang jelas kemana bangsa ini harus melangkah, yaitu menuju masyarakat yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. 14. Sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, secara spesifik memandu negara untuk A. Menjamin kebebasan berpendapat dan mengutamakan musyawarah mufakat. B. Mewujudkan keadilan sosial yang merata dan membangun solidaritas. C. Menghormati harkat dan martabat manusia serta mencegah tindakan sewenang-wenang. D. Menjaga keutuhan NKRI dan mengutamakan kepentingan bersama. Sila keempat memastikan bahwa pengambilan kebijakan negara dilakukan melalui musyawarah mufakat dan menghormati hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat, kebebasan berpendapat. 15. Hukum dasar yang mengatur penyelenggaraan negara dan disebut sebagai konstitusi tidak tertulis, konvensi, adalah A. Undang-Undang Dasar, B. Piagam Jakarta, C. Pidato Kenegaraan Presiden sebelum 17 Agustus, D. Peraturan Pemerintah. Konstitusi ada dua jenis, tertulis, UUD, dan tidak tertulis. Konstitusi tidak tertulis disebut konvensi. Contohnya adalah pidato kenegaraan presiden atau tradisi pengambilan keputusan tertentu. 16. Dalam proses perumusan UUD 1945, badan yang bertugas merancang UUD setelah sidang 1 BPUPK dan diketuai oleh Insinyur Soekarno adalah A. Panitia Kecil, B. Panitia 9, C. Panitia Hukum Dasar, D. Komite Nasional Indonesia Pusat, KNIP. Panitia Hukum Dasar dibentuk pada 11 Juli 1945 setelah sidang 1 BPUPK dan diketuai oleh Insinyur Soekarno. Tugas utamanya adalah merancang Undang-Undang Dasar Negara yang akan disahkan. 17. Lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk melakukan uji materi, judicial review, terhadap undang-undang agar sesuai dengan UUD 1945 adalah A. Mahkamah Agung, MA, B. Mahkamah Konstitusi, MK, C. Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, D. Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR. Fungsi UUD 1945 sebagai alat kontrol diuji di Mahkamah Konstitusi, MK, melalui mekanisme judicial review, uji materi, untuk menentukan apakah suatu UU bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak. 18. UUD NRI tahun 1945 memiliki sifat supel atau luas. Maksud dari sifat ini adalah A. UUD 1945 hanya memuat aturan-aturan pokok dan bersifat singkat. B. UUD 1945 dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. C. UUD 1945 adalah sumber hukum tertulis paling tinggi. D. UUD 1945 dapat diubah oleh lembaga manapun tanpa batasan. Sifat supel atau luas UUD 1945 menunjukkan bahwa meskipun bersifat singkat, ia mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat melalui penjabaran dalam peraturan yang lebih rendah.
19. Perubahan UUD NRI tahun 1945 setelah masa reformasi, amandemen, bertujuan utama untuk A. Mengganti ideologi Pancasila, B. Membatasi kekuasaan Presiden, C. Mengubah bentuk negara menjadi serikat, D. Mempertahankan UUD 1945 tetap singkat. Amandemen UUD 1945 setelah reformasi dilakukan untuk memperbaiki tata kelola negara. Salah satu tujuan terpentingnya adalah membatasi kekuasaan presiden agar tidak terjadi otoritarianisme di masa mendatang. 20. Pembukaan UUD NRI tahun 1945 merupakan bagian yang disepakati oleh MPR untuk tidak boleh diubah. Alasan utamanya adalah A. Pembukaan adalah hasil dari Panitia 9. B. Pembukaan memuat cita-cita dan tujuan berdirinya negara. C. Pembukaan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. D. Pasal-pasal di dalamnya sudah sempurna dan tidak perlu revisi. Pembukaan UUD 1945 memuat dasar filosofis negara, tujuan, dan cita-cita proklamasi. Mengubahnya berarti menghilangkan dasar berdirinya negara dan berpotensi membubarkan NKRI. 21. Sebagai siswa yang menjunjung tinggi UUD 1945, kegiatan di sekolah yang merupakan wujud pelaksanaan pasal 30 ayat 1 yang berkaitan dengan bela negara adalah A. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler kesenian, B. Memimpin musyawarah OSIS, C. Mengikuti upacara bendera dengan hikmat, D. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Pasal 30 ayat 1 UUD 1945 mengatur hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, bela negara. Mengikuti upacara bendera adalah bentuk nyata bela negara di sekolah. 22. Selain MPR, Konstitusi RIS, 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, dan UUDS 1950, 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959, adalah bagian dari A. Rancangan UUD sebelum finalisasi, B. Dokumen-dokumen yang selalu berdampingan dengan UUD 1945, C. Perjalanan sejarah konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, D. Produk hukum yang menjadi dasar pembentukan BUP. Konstitusi RIS dan UUDS 1950 adalah dua dari tiga konstitusi tertulis yang pernah berlaku di Indonesia sebelum kembali ke UUD 1945 dan diamandemen, menunjukkan perjalanan sejarah konstitusi Indonesia. 23. Indonesia menganut asas kedaulatan rakyat. Keikutsertaan warga negara dalam pemilihan umum, pemilu, adalah wujud nyata pelaksanaan konstitusional yang diatur dalam A. Pasal 1 ayat 3 UUD NRI tahun 1945, B. Pasal 28J UUD NRI tahun 1945, C. Pasal 1 ayat 2 UUD NRI tahun 1945, D. Pasal 34 UUD NRI tahun 1945. Pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Keikutsertaan dalam pemilu adalah wujud nyata pelaksanaan kedaulatan rakyat tersebut. 24. Tujuan awal dibuatnya Undang-Undang Dasar atau Konstitusi adalah untuk A. Mempermudah tugas para penguasa negara, B. Mengumpulkan semua aturan tidak tertulis menjadi tertulis, C. Membatasi kekuasaan penguasa dan mencegah penindasan terhadap rakyat, D. Menetapkan sistem monarki absolut di Indonesia. Konstitusi dibentuk pada dasarnya untuk membatasi kekuasaan penguasa, agar tidak bertindak sewenang-wenang dan melindungi hak-hak rakyat yang diperintah.
25. Prinsip yang menyatakan bahwa pembukaan UUD 1945 tidak diubah, NKRI dipertahankan, dan sistem presidensial diperkuat merupakan A. Hasil amandemen ketiga, B. Kesepakatan dasar perubahan UUD oleh MPR, C. Isi dari batang tubuh UUD 1945, D. Tujuan utama pembentukan PPKI. Kesepakatan dasar tersebut ditetapkan oleh MPR sebagai prinsip-prinsip utama yang harus dipegang teguh selama proses amandemen UUD NRI 1945, agar tidak mengubah jati diri dan bentuk negara. 26. Sesuai dengan UUD NRI tahun 1945 pasal 1 ayat 3, Indonesia adalah negara hukum. Hal ini bermakna, A. Kekuasaan tertinggi berada di tangan Mahkamah Agung. B. Semua lini kehidupan harus dijalankan berdasarkan hukum. C. Hukum hanya berlaku bagi masyarakat umum, bukan pejabat negara. D. Peraturan hanya dibuat oleh Presiden dan DPR. Sebagai negara hukum, seluruh aspek kehidupan, pemerintahan, ekonomi, sosial, harus dijalankan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan berdasarkan kekuasaan semata. 27. Dalam hierarki perundang-undangan Indonesia, sumber hukum tertulis tertinggi yang menjadi dasar rujukan penyusunan semua perundang-undangan adalah A. Ketetapan MPR, B. Undang-undang, C. Peraturan pemerintah, D. UUD NRI tahun 1945. Dalam hierarki yang diatur UU Nomor 12 2011, UUD NRI tahun 1945 menempati posisi puncak sebagai sumber hukum tertulis tertinggi yang menjadi dasar bagi semua peraturan di bawahnya. 28. Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang secara lebih rinci, atau sebagai petunjuk teknis adalah A. Peraturan Presiden, Perpres, B. Peraturan Pemerintah, PP, C. Undang-undang, UU, D. Keputusan Presiden, Kepres. Peraturan Pemerintah, PP, ditetapkan oleh Presiden, dan berfungsi sebagai petunjuk teknis atau pelaksanaan secara rinci dari undang-undang, sehingga UU dapat diterapkan di lapangan. 29. Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini diatur dalam A. UU Nomor 12 Tahun 2011, disempurnakan dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 dan UU Nomor 13 Tahun 2022, B. UU Nomor 1 Tahun 1950. C. Ketetapan MPR Nomor 3 MPR 2000. D. UUD NRI tahun 1945 Pasal 7. Tata urutan perundang-undangan di Indonesia saat ini diatur secara resmi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan penyempurnaannya, yang memuat hierarki dari UUD 1945 hingga Perda. 30. Jika sebuah peraturan daerah, Perda, kabupaten kota terbukti bertentangan dengan undang-undang, UU, maka berdasarkan prinsip hierarki perundang-undangan, tindakan yang harus dilakukan adalah A. Perda tersebut tetap berlaku karena dibuat oleh pemerintah daerah yang berwenang. B. UU tersebut harus disesuaikan dengan isi Perda. C. Perda tersebut harus dicabut atau dibatalkan, karena aturan di bawah tidak boleh bertentangan dengan aturan di atasnya. D. Kasus ini diserahkan kepada Mahkamah Agung untuk mencari jalan tengah. Berdasarkan prinsip hierarki, peraturan di tingkat bawah tidak boleh bertentangan dengan yang di atas. Jika terjadi pertentangan, Perda tersebut harus dibatalkan atau dicabut melalui proses uji materi di Mahkamah Agung. 31. Peraturan yang memiliki kedudukan setara dengan undang-undang, UU,
dan dikeluarkan oleh Presiden dalam keadaan kegentingan yang memaksa, darurat, adalah A. Peraturan Pemerintah, PP, B. Peraturan Presiden, Perpres, C. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Perpu, D. Keputusan Presiden, Kepres. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Perpu, adalah produk hukum yang dikeluarkan Presiden dalam keadaan darurat, kegentingan memaksa, dan kedudukannya setara dengan UU, namun harus disetujui DPR. 32. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan peraturan tersebut dibuat oleh lembaga atau pejabat yang benar-benar berwenang disebut asas. A. Kejelasan tujuan, B. Kelembagaan atau organ pembentuk, C. Keterbukaan, D. Dapat dilaksanakan. Asas kelembagaan atau organ pembentuk mengharuskan peraturan dibentuk oleh lembaga atau pejabat yang secara sah memiliki kewenangan. Misalnya, UU harus dibentuk oleh DPR bersama Presiden. 33. Peraturan daerah, Perda, Provinsi dibuat oleh A. Gubernur dan Mahkamah Konstitusi, B. DPRD Provinsi dengan persetujuan Gubernur, C. Seluruh anggota DPR dan DPD, D. Bupati, Wali Kota. Peraturan daerah, Perda, Provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD, Provinsi dengan persetujuan Gubernur, sebagai kepala daerah, sesuai dengan ketentuan UU tentang pembentukan peraturan. 34. Tujuan utama adanya peraturan, baik di rumah, sekolah, lingkungan, maupun negara, adalah untuk menciptakan A. Keuntungan bagi pihak yang berkuasa, B. Ketertiban, keamanan, kedisiplinan, dan keadilan, C. Suasana bebas tanpa batasan bagi setiap individu, D. Sistem yang hanya menguntungkan kelompok tertentu. Tujuan fundamental dari semua peraturan adalah untuk mengatur interaksi manusia demi terciptanya ketertiban, keamanan, kedisiplinan, dan keadilan di segala lini kehidupan. 35. Gotong royong dan menjaga aturan jam wajib belajar masyarakat merupakan contoh konkret dari implementasi peraturan di lingkungan. A. Keluarga, B. Sekolah, C. Masyarakat, D. Negara. Gotong royong dan aturan jam wajib belajar adalah bentuk kesepakatan dan tradisi yang berlaku di antara warga masyarakat, RT RW desa, untuk menjaga solidaritas dan ketertiban sosial bersama. Pilih semua pernyataan yang benar. Asumsi, satu atau lebih jawaban benar. 36. Manakah di antara tindakan berikut yang mencerminkan pengamalan sila kelima, keadilan sosial, sebagai pandangan hidup di lingkungan keluarga? A. Membiasakan hidup sederhana meskipun mampu secara ekonomi. B. Tidak memamerkan kekayaan untuk menghindari kecemburuan sosial. C. Memahami bahwa kemuliaan diukur dari manfaat bagi sesama. D. Mengatur waktu belajar dan istirahat secara disiplin. Sila kelima berfokus pada keseimbangan sosial, tidak hidup mewah, dan gotong royong. Hidup sederhana, tidak pamer, dan mengutamakan manfaat bagi sesama. A, B, C adalah pengamalan anti kesenjangan sosial. Opsi D lebih ke sila 1 dan 2. 37. Manakah pernyataan yang tepat mengenai sifat-sifat UUD NRI tahun 1945? A. Merupakan hukum dasar tidak tertulis. B. Bersifat singkat karena hanya memuat aturan pokok. C. Bersifat supel atau luwes, dapat menyesuaikan perkembangan zaman. D. Merupakan hukum dasar tertulis paling tinggi di Indonesia.
Sifat UUD 1945 adalah tertulis, A salah, singkat, B benar, superfluous, C benar, dan merupakan hukum tertinggi, D benar. Singkat dan supel memungkinkannya beradaptasi dengan zaman. 38. Menurut UU Nomor 12 Tahun 2011, manakah yang merupakan asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik? A. Kejelasan tujuan, B. Dapat dilaksanakan, C. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, D. Memihak kepada penguasa. Asas pembentukan yang baik mencakup kejelasan tujuan, dapat dilaksanakan, efektif di masyarakat, dan harus berguna atau bermanfaat. Asas-asas ini menjamin peraturan tidak tumpang tindih dan relevan. 39. Pelaksanaan UUD NRI tahun 1945 dalam kehidupan demokrasi di masyarakat dapat dilihat melalui kegiatan berikut, kecuali A. Musyawarah untuk memecahkan persoalan di lingkungan sekitar, B. Mengikuti pemilihan umum untuk memilih pemimpin, C. Memaksakan kehendak individu dalam setiap pertemuan, D. Ikut serta dalam sistem keamanan lingkungan, Siskamling. Opsi A, B, dan D adalah bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat dan bela negara. Opsi C, memaksakan kehendak, secara eksplisit bertentangan dengan sila keempat yang mengutamakan musyawarah dan hikmat kebijaksanaan. 40. Jika pembukaan UUD NRI tahun 1945 diubah, maka akan menimbulkan konsekuensi serius, yaitu A. Akan menghilangkan dasar berdirinya negara Indonesia, B. Akan dianggap sebagai bentuk pembubaran Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. C. Secara otomatis sistem pemerintahan presidensial akan berubah. D. Hanya lembaga MPR yang memiliki wewenang untuk mengganti UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 memuat Pancasila, proklamasi, dan tujuan negara. Mengubahnya sama saja dengan menghapus dasar berdirinya negara, A, dan berpotensi mengarah pada pembubaran NKRI, B, karena menghilangkan kesepakatan dasar bernegara. 41. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, adalah dasar yang menjiwai dan melandasi sila-sila lainnya dalam Pancasila. Benar atau salah? Sila 1, ketuhanan, adalah jiwa yang mengikat dan mendasari praktik semua sila lainnya, sehingga seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara harus dilandasi nilai moral ketuhanan. 42. Konstitusi yang bersifat tidak tertulis dan berasal dari kebiasaan ketatanegaraan disebut sebagai Undang-Undang Dasar Sementara, UUDS. Benar atau salah? Konstitusi tidak tertulis disebut konvensi. UUDS, Undang-Undang Dasar Sementara, adalah konstitusi tertulis yang pernah berlaku di Indonesia antara tahun 1950 hingga 1959. 43. Peraturan Pemerintah, PP, adalah peraturan yang dibuat oleh Presiden bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, untuk melaksanakan UUD. Benar atau salah? Peraturan pemerintah, PP, hanya ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang, UU. UU lah yang dibuat oleh DPR bersama Presiden. 44. Salah satu kesepakatan dasar dalam amandemen UUD 1945 adalah bahwa pembukaan UUD 1945 tidak boleh diubah karena memuat cita-cita dan tujuan negara. Benar atau salah?
MPR bersepakat bahwa pembukaan UUD 1945 harus dipertahankan karena di dalamnya terkandung Pancasila sebagai dasar negara dan cita-cita proklamasi yang merupakan filosofi berdirinya negara. 45 dalam tata urutan, hierarki, perundang-undangan di Indonesia, ketetapan MPR, TAP MPR, menempati posisi paling atas. Benar atau salah? UUD NRI tahun 1945 yang menempati posisi paling atas dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia, diikuti oleh ketetapan MPR, TAP MPR. Jodohkan kolom kiri dengan kolom kanan agar menjadi pasangan yang tepat. C. Panitia Hukum Dasar dibentuk pada Sidang 2 BPUPK dengan tugas spesifik untuk merancang UUD yang terdiri dari batang tubuh, pasal-pasal, dan aturan peralihan, untuk kemudian disahkan PPKI. 47. D. Pasal 1 Ayat 3, UUD NRI tahun 1945 merupakan landasan konstitusional yang menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, yang berarti seluruh aspek kehidupan harus diatur oleh hukum. 48. Sila 1, Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai ideologi negara memandu pemerintah untuk menjamin kebebasan warga negara dalam beragama dan menjaga kerukunan antar umat beragama di Indonesia. 49. B. Berdasarkan UU Nomor 12 2011, Undang-Undang, UU, dan Perpu menempati urutan ketiga setelah UUD 1945 dan ketetapan MPR. Keduanya memiliki kedudukan setara. 50. A. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, memiliki nilai utama untuk menjaga kesatuan dan keutuhan NKRI dari berbagai ancaman perpecahan, dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. 26. Sesuai dengan UUD NRI tahun 1945 pasal 1 ayat 3, Indonesia adalah negara hukum. Hal ini bermakna, A. Kekuasaan tertinggi berada di tangan Mahkamah Agung. B. Semua lini kehidupan harus dijalankan berdasarkan hukum. C. Hukum hanya berlaku bagi masyarakat umum, bukan pejabat negara. D. Peraturan hanya dibuat oleh Presiden dan DPR. Sebagai negara hukum, seluruh aspek kehidupan, pemerintahan, ekonomi, sosial, harus dijalankan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan berdasarkan kekuasaan semata. 27. Dalam hierarki perundang-undangan Indonesia, sumber hukum tertulis tertinggi yang menjadi dasar rujukan penyusunan semua perundang-undangan adalah A. Ketetapan MPR, B. Undang-undang, C. Peraturan pemerintah, D. UUD NRI tahun 1945. Dalam hierarki yang diatur UU Nomor 12 2011, UUD NRI tahun 1945 menempati posisi puncak sebagai sumber hukum tertulis tertinggi yang menjadi dasar bagi semua peraturan di bawahnya. 28. Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang secara lebih rinci, atau sebagai petunjuk teknis adalah A. Peraturan Presiden, Perpres, B. Peraturan Pemerintah, PP, C. Undang-undang, UU, D. Keputusan Presiden, Kepres. Peraturan Pemerintah, PP, ditetapkan oleh Presiden, dan berfungsi sebagai petunjuk teknis atau pelaksanaan secara rinci dari undang-undang, sehingga UU dapat diterapkan di lapangan. 29. Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011, disempurnakan dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 dan UU Nomor 13 Tahun 2022,
BUU Nomor 1 Tahun 1950. C. Ketetapan MPR Nomor 3 MPR 2000. D. UUD NRI Tahun 1945 Pasal 7. Tata urutan perundang-undangan di Indonesia saat ini diatur secara resmi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan penyempurnaannya, yang memuat hierarki dari UUD 1945 hingga Perda. 30. Jika sebuah peraturan daerah, Perda, kabupaten kota terbukti bertentangan dengan undang-undang, UU, maka berdasarkan prinsip hierarki perundang-undangan, tindakan yang harus dilakukan adalah A. Perda tersebut tetap berlaku karena dibuat oleh pemerintah daerah yang berwenang. B. UU tersebut harus disesuaikan dengan isi Perda. C. Perda tersebut harus dicabut atau dibatalkan, karena aturan di bawah tidak boleh bertentangan dengan aturan di atasnya. D. Kasus ini diserahkan kepada Mahkamah Agung untuk mencari jalan tengah. Berdasarkan prinsip hierarki, peraturan di tingkat bawah tidak boleh bertentangan dengan yang di atas. Jika terjadi pertentangan, perda tersebut harus dibatalkan atau dicabut melalui proses uji materi di Mahkamah Agung. 31. Peraturan yang memiliki kedudukan setara dengan undang-undang, UU, dan dikeluarkan oleh Presiden dalam keadaan kegentingan yang memaksa, darurat, adalah A. Peraturan pemerintah, PP, B. Peraturan Presiden, Perpres, C. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang, Perpu, D. Keputusan Presiden, Kepres. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang, Perpu, adalah produk hukum yang dikeluarkan Presiden dalam keadaan darurat, kegentingan memaksa, dan kedudukannya setara dengan UU, namun harus disetujui DPR. 32. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan peraturan tersebut dibuat oleh lembaga atau pejabat yang benar-benar berwenang disebut asas. A. Kejelasan tujuan, B. Kelembagaan atau organ pembentuk, C. Keterbukaan, D. Dapat dilaksanakan. Asas kelembagaan atau organ pembentuk mengharuskan peraturan dibentuk oleh lembaga atau pejabat yang secara sah memiliki kewenangan. Misalnya, UU harus dibentuk oleh DPR bersama Presiden. 33. Peraturan daerah, Perda, provinsi dibuat oleh A. Gubernur dan Mahkamah Konstitusi, B. DPRD provinsi dengan persetujuan gubernur, C. Seluruh anggota DPR dan DPD, D. Bupati, Wali Kota. Peraturan daerah, Perda, provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD, provinsi dengan persetujuan gubernur, sebagai kepala daerah, sesuai dengan ketentuan UU tentang pembentukan peraturan. 34. Tujuan utama adanya peraturan, baik di rumah, sekolah, lingkungan, maupun negara, adalah untuk menciptakan A. Keuntungan bagi pihak yang berkuasa, B. Ketertiban, keamanan, kedisiplinan, dan keadilan, C. Suasana bebas tanpa batasan bagi setiap individu, D. Sistem yang hanya menguntungkan kelompok tertentu. Tujuan fundamental dari semua peraturan adalah untuk mengatur interaksi manusia demi terciptanya ketertiban, keamanan, kedisiplinan, dan keadilan di segala lini kehidupan. 35. Gotong royong dan menjaga aturan jam wajib belajar masyarakat merupakan contoh konkret dari implementasi peraturan di lingkungan. A. Keluarga, B. Sekolah, C. Masyarakat, D. Negara.
Gotong royong dan aturan jam wajib belajar adalah bentuk kesepakatan dan tradisi yang berlaku di antara warga masyarakat, RT RW desa, untuk menjaga solidaritas dan ketertiban sosial bersama. Pilih semua pernyataan yang benar. Asumsi, satu atau lebih jawaban benar. 36. Manakah di antara tindakan berikut yang mencerminkan pengamalan sila kelima, keadilan sosial, sebagai pandangan hidup di lingkungan keluarga? A. Membiasakan hidup sederhana meskipun mampu secara ekonomi. B. Tidak memamerkan kekayaan untuk menghindari kecemburuan sosial. C. Memahami bahwa kemuliaan diukur dari manfaat bagi sesama. D. Mengatur waktu belajar dan istirahat secara disiplin. Sila kelima berfokus pada keseimbangan sosial, tidak hidup mewah, dan gotong royong. Hidup sederhana, tidak pamer, dan mengutamakan manfaat bagi sesama. A, B, C adalah pengamalan anti kesenjangan sosial. Opsi D lebih ke sila 1 dan 2. 37. Manakah pernyataan yang tepat mengenai sifat-sifat UUD NRI tahun 1945? A. Merupakan hukum dasar tidak tertulis. B. Bersifat singkat karena hanya memuat aturan pokok. C. Bersifat supel atau luwes, dapat menyesuaikan perkembangan zaman. D. Merupakan hukum dasar tertulis paling tinggi di Indonesia. Sifat UUD 1945 adalah tertulis, A. Salah, singkat, B. Benar, supel luwes, C. Benar, dan merupakan hukum tertinggi, D. Benar. Singkat dan supel memungkinkannya beradaptasi dengan zaman. 38. Menurut UU Nomor 12 Tahun 2011, manakah yang merupakan asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik? A. Kejelasan tujuan, B. Dapat dilaksanakan, C. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, D. Memihak kepada penguasa. Asas pembentukan yang baik mencakup kejelasan tujuan, dapat dilaksanakan, efektif di masyarakat, dan harus berguna atau bermanfaat. Asas-asas ini menjamin peraturan tidak tumpang tindih dan relevan. 39. Pelaksanaan UUD NRI tahun 1945 dalam kehidupan demokrasi di masyarakat dapat dilihat melalui kegiatan berikut, kecuali A. Musyawarah untuk memecahkan persoalan di lingkungan sekitar, B. Mengikuti pemilihan umum untuk memilih pemimpin, C. Memaksakan kehendak individu dalam setiap pertemuan, D. Ikut serta dalam sistem keamanan lingkungan, Siskamling. Opsi A, B, dan D adalah bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat dan bela negara. Opsi C, memaksakan kehendak, secara eksplisit bertentangan dengan sila keempat yang mengutamakan musyawarah dan hikmat kebijaksanaan. 40. Jika pembukaan UUD NRI tahun 1945 diubah, maka akan menimbulkan konsekuensi serius, yaitu A. Akan menghilangkan dasar berdirinya negara Indonesia, B. Akan dianggap sebagai bentuk pembubaran Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. C. Secara otomatis sistem pemerintahan presidensial akan berubah. D. Hanya lembaga MPR yang memiliki wewenang untuk mengganti UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 memuat Pancasila, proklamasi, dan tujuan negara. Mengubahnya sama saja dengan menghapus dasar berdirinya negara, A, dan berpotensi mengarah pada pembubaran NKRI, B, karena menghilangkan kesepakatan dasar bernegara. 41. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, adalah dasar yang menjiwai dan melandasi sila-sila lainnya dalam Pancasila. Benar atau salah?
Sila 1, ketuhanan, adalah jiwa yang mengikat dan mendasari praktik semua sila lainnya, sehingga seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara harus dilandasi nilai moral ketuhanan. 42. Konstitusi yang bersifat tidak tertulis dan berasal dari kebiasaan ketatanegaraan disebut sebagai Undang-Undang Dasar Sementara, UUDS. Benar atau salah? Konstitusi tidak tertulis disebut konvensi. UUDS, Undang-Undang Dasar Sementara, adalah konstitusi tertulis yang pernah berlaku di Indonesia antara tahun 1950 hingga 1959. 43. Peraturan Pemerintah, PP, adalah peraturan yang dibuat oleh Presiden bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, untuk melaksanakan UUD. Benar atau salah? Peraturan Pemerintah, PP, hanya ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang, UU. UU lah yang dibuat oleh DPR bersama Presiden. 44. Salah satu kesepakatan dasar dalam amandemen UUD 1945 adalah bahwa pembukaan UUD 1945 tidak boleh diubah karena memuat cita-cita dan tujuan negara. Benar atau salah? MPR bersepakat bahwa pembukaan UUD 1945 harus dipertahankan karena di dalamnya terkandung Pancasila sebagai dasar negara dan cita-cita proklamasi yang merupakan filosofi berdirinya negara. 45 dalam tata urutan, hierarki, perundang-undangan di Indonesia, ketetapan MPR, TAP MPR, menempati posisi paling atas. Benar atau salah? UUD NRI tahun 1945 yang menempati posisi paling atas dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia, diikuti oleh ketetapan MPR, TAP MPR. Jodohkan kolom kiri dengan kolom kanan agar menjadi pasangan yang tepat. C. Panitia Hukum Dasar dibentuk pada Sidang 2 BPUPK dengan tugas spesifik untuk merancang UUD yang terdiri dari batang tubuh, pasal-pasal, dan aturan peralihan, untuk kemudian disahkan PPKI. 47. D. Pasal 1 ayat 3, UUD NRI tahun 1945 merupakan landasan konstitusional yang menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, yang berarti seluruh aspek kehidupan harus diatur oleh hukum. 48. Sila 1, Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai ideologi negara memandu pemerintah untuk menjamin kebebasan warga negara dalam beragama dan menjaga kerukunan antar umat beragama di Indonesia. 49. B. Berdasarkan UU Nomor 12 2011, Undang-Undang, UU, dan Perpu menempati urutan ketiga setelah UUD 1945 dan ketetapan MPR. Keduanya memiliki kedudukan setara. 50. A. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, memiliki nilai utama untuk menjaga kesatuan dan keutuhan NKRI dari berbagai ancaman perpecahan, dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika.